Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita bersyukur kepadanya yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan untuk bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah bi ghairi natiqina biha. Fa insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan sesi latihan atau murojaah karena sudah vakum sebulan nih, khawatir masuk kemudian lupa gitu ya, karena biasa kalau liburan kan semuanya ditinggal Bu ya, tinggal semua. Masya Allah. Baik, yang pertama kita akan murojaah atau mengulang kosakata terlebih dahulu ya. Sebagai pengingat, untuk kosakata ini adalah poin penting di dalam pelajaran bahasa Arab. Karena dengan kita memiliki dan mengetahui atau memiliki hafalan tentang kosakata semakin banyak, maka akan semakin mudah bagi kita untuk bisa berbahasa Arab. Jadi kuncinya di dalam kosakata. Adapun kaidah-kaidah itu hanya sekedar pendukung saja nanti. Karena kalau seandainya kita nggak ngerti kosakatanya, kita nggak bakal bisa membuat kalimat, gitu ya. Baik, kalau gitu monggo ditutup dulu bukunya, ya. Siapa yang mau duluan ini? Ada yang mau duluan? Siapa ini? Bu Siska, monggo jadi dari bawah ya. Baik. Karena biasanya semakin akhir semakin menegangkan. Ya, jadi lebih dulu lebih enak dia. Baik, sama seperti biasa, saya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Kamar mandi, sekolah, kelas, WC, kepala sekolah, paman, sembarang bisa, amun sama kho-nya panjang, kholun ya. Ikan, mindilun, khafifun, ladidun, ainun, kotor, kamar, universitas, kamar, ghurfatun, universitas, jami'atun. Tas, hakibatun ya, tas adalah hakibatun. Di sana, di bawah, tamu, dhaifun. Kalau zahrun, lahmun, sodikun, langit, fakirun, fakirun, fakir. Tawilun, ibu, paman, amun ya. Jadi bedakan ya ibu sama paman ya. Labanun, sarirun, qaribun, khafifun, unta, jamalun. Anak laki-laki atau putra, ibnun, putri, bintun. Terbuka,
tertutup, Jepang. Baik, cukup. Bu Penta. Ra'sun, wajhun, kuku, kuku bukan buku, kuku. Dhufrun, jari jemari, isbaun, punggung, dhahrun, ayam jantan, ulangi, di, oke. Guru, terbuka, maftuhun, duduk, qadimun, bukan kotor, lama. Baridun, hisanun, ba'idun, ghaniyun, toko, pedagang, khubzun, roti, hulwun, tufahun, syamsun, lahmun, kepala, dapur, map, pakai to, map bahun. Oke. Universitas, jami'atun. Faslun, emas, dahabun, emas. Pasar, sukun. Zahratun, bunga. Sadrun, dada. Samaun, kharaja, zahaba, kepala sekolah, kucing, ranjang, tabibun, dokter. Komisun, sapu tangan. Oke. Bu Ima, qaribun, khafifun, harun, muhandisun, insinyurnya jadi sapu tangan ya. Sapu tangan apa sapu tangan? Mindilun. Qamarun, matahari. Daftarun, ghaniyun, pendek. Kecil. Khubzun, famun, dingin. Lezat, mata. Hawaun, unta. Pakaian. Sadrun, rasulun, ghurfatun, kamar. Dapur, kamar mandi, jalan raya, mughlaqun, hakibatun, samaun, ala, fi, bunga, emas, dhufrun, as-sinu, warakun, ghadaun, berdiri,
berdiri. Wakifun. Wa Wakifun. jadidun, Baru. kotor. Wasihun. Kemeja, Qamisun. pakaian. Taubun. Dikun, Ayam jantan. hulwun, Manis. tufahun, Apel. air. Maun. Pintu, Babun. bintang. Najimun. Rajulun, Laki-laki. baitun, Rumah. imamun, Imam. batu, Hajarun. gula, Sukarun. susu, Labanun. ibu. Ummun. Oke. Bu Fitria, matahari, Samsun, bulan, Komarun, tamu, Tanu, Doipun, zahrun, Punggung, matbahun, Matbahun, Dapur, madrasatun, Madrasatun Sekolah, universitas, Jami'atun, mirhadun. Mirhatun, Kamar, Kamar apa itu? WC, WC. Ya, mirhad, WC. Mudirun, Mudirun, Kepala Sekolah, dhufrun, Suku, mobil, Sayyaratun, sayyaratun. Oke. Putri, Bintun, sukun, Pasar, lahmun, Lahmun, Daging, pakaian, Sobun, apa? Sobun, Saubun, sabun, Sobun, sobunun, jam, Saatun, samaun, sama langit, langit, guru, guru mudarisun, pedagang, pedagang, tajirun, dokter, tabibun, insinyur, belum ya? muhandisun, Muhandisun. Oh ya, menteri yang belum ya. Babun, pintu, jalisun, duduk, pelajar, pelajar, tolibun, talibun. Min aina, min aina, dari mana, dari mana? Atas, hakibatun, jalan raya, syariatun, jangan ditambah itu. syariatun, Syariatun. syariatun, syariun ya, Syariun ya. Kalau syariatun lain lagi nanti. Taib. Syariun. Dokter, doktur, dokturun. Dokturun ya. Taib. India, hindun, Hindia apa? Al-Hind. Ya, kalau Hindun nama orang ya. Al-Hind. Taib. Emas, dahabun, zahaba, dahaba pergi, pergi. Kharaja, kharaja keluar, pendek. pendek, sogirun, pendek, tawilun, kosirun, Qasirun, kecil. sogirun, Panjang. tawilun, Kabirun, besar, dingin. baridun, Air, ma'un, susu. labanun, Hajarun, batu, khafifun, ringan, jamilun, indah, indah. Hisanun, disono, keledai, kuda, kuda apa keledai? kuda, Jamalun, jamalun, unta, unta. Kursi, kursiun, kalbun, anjing, maktabun, meja, miftahun, tahun, kunci, kunci. Oke. Taib, disiapkan buku tulis. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita sampai pelajaran kelima ya.
Nah, ini dia saatnya mengingat masa lalu. Baik. Sudah? Siap? Yang pertama, kuncinya universitas di dalam tasnya kepala sekolah. Nomor 2, dari manakah Muhammad? Dari manakah Muhammad? Dia dari Filipina. Dia dari Filipina. Nomor 3, milik siapakah emas ini? Milik siapakah emas ini? Milik siapa sudah belum? Belum ya? Oke, bukunya siapa ya? Oh iya, ganti. Emasnya siapakah ini? Emasnya siapakah ini? Ini adalah emasnya insinyur. Cukup, sudah. Monggo dikerjakan.
Ada yang susah? Sampun. Barangkali ada yang bertanyakan, monggo. Yang bingung atau lupa kaidahnya. Yang paling terakhir pakai kaidah yang di layar ya.
Monggo. Baik, di situ sudah saya koreksi. Yang punya Bu Fitria, di situ yang paling terakhir yang salah ya Bu ya. Di situ bukan dahabun man. Nah, jadi pertanyaannya pakai di situ atau man dahabu tadi Bu ya? Yang saya yang salah mandahab. Man dahabu kan ya? Man dahabun. Jadi harusnya dahabnya dulu baru man. Dahabu man gitu. Dahabu man hada gitu. Kemudian yang punya Bu Siska dan Bu Ima di Muhammad. Muhammad di situ tidak terpengaruh dengan min. Jadi minnya di depan sendirian, dia tidak memberikan pengaruh kepada apa? Muhammad. Jadi harusnya tetap min aina karena sudah dibatasi ya. Karena sudah ada pembatas di situ, ada ainanya, jadi minnya tidak bisa masuk kepada apa namanya ini? Kepada Muhammadnya. Ya, jadi masih tetap Muhammadun. Huruf jar itu dia bisa berpengaruh kalau ketemu langsung. Kalau ketemu langsung baru dia mempengaruhi kata setelahnya harus dibaca kasroh. Tapi selama ada pemisah seperti itu, maka masih kembali standar yaitu dibaca Muhammadun. Ya. Kemudian Bu Penta kosakatanya yang salah. Ini Bu Penta yang harusnya tasnya kepala sekolah dengan buatnya al jami'atul hakibah gitu Bu ya. Kalau fil jami'atil hakibah jadi di universitasnya tas begitu. Artinya berbeda nanti. Baik. Harusnya sesuai dengan yang saya tulis di situ Bu Penta. Jadi fi hakibatil mudiri. Yang lainnya alhamdulillah sudah benar semua, cuman ada beberapa pembahasan itu aja yang terluputkan gitu ya. Baik. Satu lagi terakhir latihannya, saya yang berbicara jenengan langsung merubahnya. Gitu ya. Saya yang berbicara jenengan langsung merubah ke dalam bahasa Arabnya. Atau saya bahasa Arabnya jenengan yang merubah ke bahasa Indonesia. Baik, dari Bu Siska. Lisan. Gitu, lisan. Putranya Muhammad adalah seorang dokter. Putranya Muhammad adalah seorang dokter di universitas. Oke. Dokter. Saya ulangi ya. Putranya Muhammad adalah seorang dokter di universitas. Nggih. Ibnul Muhammadin salah. Enggak, yang salahnya ibnulnya. Oh iya maaf. Ibnu Muhammadin. Oke. Pakai alfa ya? Boleh. Yang mana nih? Seorang dokter situ sebagai apa tuh kedudukannya dalam kalimat? Kedudukannya sebagai predikat dia. Predikat tidak boleh pakai alif lam. Oke. Jadi Ibnu Muhammadin tabibun fil jami'ati. Baik. Bu Ima.
putrinya kepala sekolah, ya putrinya kepala sekolah di dalam kamar mandi. Saya sedikit lagi. Di dalam kamar mandi universitas. Di dalam kamar mandinya universitas. Ya, adanya di dalam kamar mandinya universitas. Monggo. Bintul mudiri fi bintul mudiri fi hammamun. Ada fi. Oh iya, fi. Bintu mudiri fi hammani jami'atu. Kamaril jami'atu. Ti. Kenapa ti? Karena mudhaf ilaih. Karena mudhafun ilaih, Masya Allah. Baik. Bu Penta. Anak kecil itu adalah guru di sekolah. Anak kecil itu adalah guru di sekolah. Anak kecil itu adalah guru di sekolah. Nggak ada hadanya, saya tidak pakai hada. Anak kecil itu, oke, guru di sekolah. Fi, ada fi. Fil madrasati. Ya, fil madrasati. Baik. Siapa yang belum nih? Saya. Bu Fitria? Iya. Oke. Ibnu Hamidin Dukturun. Ibnu Muhammadin Dukturun. Sudah kurang ya? Oh, enggak. Anak laki-lakinya Hamid seorang dokter. Seorang Dokter. dokter. Oke, anaknya seorang Hamid adalah seorang dokter. Masya Allah ya. Taib, bisa dilihat di papan di layar. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hal, yang harus diingat kembali. Di antaranya yang kita pernah bahas, yang pertama berkaitan tentang apa? Hadza. Ya, tentang hadza. Hadza ini apa? Kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Kemudian yang sudah kita lewati juga adalah pembahasan tentang ma'rifat
dan nakirah. Masih ingat ma'rifat nakirah? Ma'rifat adalah kata yang menggunakan alif lam, sedangkan nakirah tidak menggunakan alif lam. Contohnya seperti al waladu dengan waladun. Kalau al waladu yang ma'rifat ini, maka penunjukannya telah tertentu, yang kita artikan anak kecil itu. Sedangkan waladun artinya adalah anak kecil masih umum. Dan di sini kita dulu pembahasan juga sempat membahas tentang ma'rifat itu adalah syarat untuk subjek, sedangkan nakirah adalah syarat untuk apa? Predikat, gitu ya. Jadi subjek harus berbentuk ma'rifat, sedangkan predikat harus berbentuk nakirah, gitu ya. Jadi tidak boleh pakai alif lam. Kemudian ini sekedar mengingat saja ya. Kemudian pembahasan yang kita lewati juga, yang sudah kita lewati, pembahasan tentang harful jar, huruf jar. Huruf jar yang sudah kita lewati apa saja, Bu? Fi, ala, min, ila. Dan semuanya ini, ya, semuanya ini membuat kata setelahnya harus berharokat apa? Kasroh. Ya, kata setelahnya harus dibaca kasroh, gitu ya. Kemudian yang kita bahas juga pada pelajaran yang sebelumnya, ya pada pelajaran sebelumnya adalah pembahasan tentang al-mudhaf plus apa? Mudhafun ilaih. Ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Pembahasan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang mana kita jelaskan dahulu persyaratan tentang apa? Mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Kalau untuk mudhaf, apa kemarin? Tidak boleh ada alif lam. Kemudian juga tidak boleh apa? Ditanwin. Gitu ya. Kemudian untuk mudhafun ilaih harus di kasroh, gitu ya. Harus di kasroh. Ada lagi, Bu, yang belum saya sebutkan di sini? Sedangkan huruf komariah, huruf syamsiah itu masuk di dalam ma'rifat nakirah ya. Sudah pembahasannya ini 4 pembahasan. Kalau kita mau simpulkan 4 pembahasan yang kita lewati di pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sama kelima ya. Semuanya membahas tentang ini. Ya, pembahasan tentang hadza ma'rifat nakirah, huruf jar, kemudian mudhaf ilaih. Ini kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Baik. Masih ada waktu sedikit, kita masuk ke kitab. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-9. Perhatikan di sini. Di latihan ke-9 ini kita dikenalkan dengan ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun. Yang ingin beliau jelaskan di sini adalah cara membacanya. Apa artinya ismun? Nama. Apa artinya ibnun? Putra. Nah, yang beliau pengen jelaskan di sini adalah cara membaca kata ismun dan cara membaca kata ibnun ketika berada di tengah atau ketika dia
berada di awal. Saya ulangi, yang akan dibahas sama beliau di sini adalah cara membaca kata ismun dan kata ibnun ketika di awal kata atau ketika di tengah. Maksudnya di tengah, sebelumnya ada kata yang lain. Perhatikan, kita baca bersama-sama. Saya baca, jenengan ikuti. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Perhatikan, yang dibahas adalah cara membaca hamzah di depannya ini, alifnya. Cara membaca alif yang ada di depan ini. Ketika dia berada di awal, bacanya ismu. Dibaca ism. Tapi ketika dia berada di tengah atau sebelumnya ada kata yang lain, maka dia tidak dibaca, langsung masuk kepada huruf yang setelahnya. Jadi cara membacanya ketika di awal ismul waladi Muhammadun. Wasmu, bukan wa ismu tapi wasmul binti Zainabu. Ya, wasmul binti Zainabu. Coba Bu Ima sendirian. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Baik. Cara membaca seperti ini adalah cara membaca yang fasih. Cara membaca yang fasih di dalam berbahasa Arab. Walaupun seandainya kita membacanya tidak seperti ini, apakah dianggap benar? Masih benar. Cuman tidak fasih. Contoh, misalkan kita membacanya ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Zainabu. Secara kaidah bahasa Arab masih benar. Cuman secara kaidah fasihnya di dalam membaca atau di dalam berucap kurang Kurang fasih. Ya, kurang fasih. Kenapa? Karena kata ismun ketika dia didahului oleh kata sebelumnya, maka seakan-akan hamzahnya tidak dibaca. Ya, kalau di dalam ilmu tajwid mungkin dikenal dengan hamzah wasol. Ya, dengan hamzah wasol. Jadi ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Gitu ya. Ini kalau kita buat secara kaidah, ismu di sini dia subjek plus apa ini? Dia nih subjek plus mudhof. Ya, kita buat M gitu ya. Mudhof. Dia subjek iya plus juga mudhof. Al-waladi dibaca kasroh kenapa? Karena dia mudhofun ilaih. Muhammadun predikat. Ya, kalau objek sasaran ya. Jadi sini subjek predikat. Kemudian di sini ismu sama lagi ya. Subjek plus mudhof. Kemudian al-binti mudhafun ilai. Zainabu sebagai predikat. Pertanyaan untuk Bu Siska, kenapa kok Zainabu nggak Zainabun? Kenapa emang nama perempuan? Tidak boleh ditanwin. Gitu ya. Jadi kenapa kok kita baca al-waladi? Karena dia mudhafun ilai. Lanjut yang kedua. Monggo dibaca Bu Siska. Yang bawahnya. Ismul mudarrisi Hamidun. Oke. Masmul mudiri. Ulangi sedikit yang terakhir. Intonasinya juga harus pertanyaan. Oh, iya. Yang akhir. Oke. Masmul mudiri. Ahsan, masmul mudiri. Biasanya kalau ngobrol itu harokat akhir disukun. Itu kalau biasanya untuk ngobrol. Coba disukun. Masmul mudir. Nah, gitu. Masmul mudir. Jadi ismul mudarris Hamid. Masmul mudir, gitu ya. Masmul mudir. Baik, monggo diartikan
Bu Siska? Namanya guru itu Hamid. Mm-mm. Siapa nama kepala sekolah? Nah gitu ya. Baik, monggo Bu Fitria, Ibu Nun. Ini Ibu Nun juga sama ya. Ibu Nun juga sama. Yang dibahas adalah cara membaca hamzah wasolnya. Monggo Bu Fitria. Ibnu Khalidun. Oh, ulangi. Ibnu Khalidun. Kenapa din? Khalidin. Kenapa din? Mudhof ilaih. Ahsan, dia mudhafun ilai. Jadi baca khalidin. Ulangi. Ibnu Khalidin fil mudarisi fil madrasati wa banu hamidi din wa banu hamidin fil jamiati. Ulangi sekali lagi. Ibnu Khalidi fil madrasati wa banu hamidin fil jamiati. Ya, Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jamiati, gitu ya. Dibaca Khalidin karena dia mudhafun ilai. Dibaca madrasati kenapa? Sebelumnya ada huruf jar. Hamidin juga sama, dia mudhafun ilai. Jamiati juga karena hurufnya. Baik, moga diartikan Bu Fitria. Putranya Khalid di sekolahan dan putranya Hamid di universitas. Kalau madrasah jadi sebelum universitas ya, itu madrasah, itu ya sekolah. Terus cuman sekolah ini nanti kan kalau kita Indonesianya dibagi jadi 3 ya, ada ibtidaiyah sama apa? Kalau Indonesia ya, kalau Indonesia ibtidaiyah, sanawiyah sama aliyah. Tapi kalau di Arab ibtidaiyah, kemudian setelah itu apa namanya ini, tengah itu apa ya, SMP itu bukan sanawiyah dia. Kalau sanawiyah untuk SMA, sanawiyah untuk SMA, wasatiyah atau gimana begitu. Taip labas. Terakhir, monggo Bu Penta. Oke. Ulangi, terakhir intonasinya. Aina ibnul mudi. Oke, aina ibnul mudir. Artinya apa Bu Penta? Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Iqra ma'yali. Bacalah kalimat setelahnya. Iqra, bacalah, ma'yali, kalimat berikut. Iqra, bacalah, ma, kalimat yali berikut. Mura'iyan, dengan memperhatikan qaidah, kaidah nutki, pengucapan hamzatil wasli, hamzah wasal. Iqra, bacalah,
Ma yali, ma apa artinya? Kalimat yali berikut. Mura'iyan dengan memperhatikan qawaidah kaidah nutki pengucapan hamzatil wasli hamzah wasol. Tadi kan kita sebutkan penyebutan hamzah wasol. Kalau di awal dibaca, tapi kalau di tengah dia tidak dibaca. Sudah? Ini PR. Ya, ini PR. Nanti ditulis di buku, diharokati, dan diterjemahkan. Jadinya diharokati sesuai dengan kaidah tadi ya. Kemudian diterjemahkan. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ar-rasulu, utusan. Al-ka'batu, Ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, putra. Al-ammu, paman dari pihak ayah. Al-khalu, dari pihak ibu. Al-hakibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan raya. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur. Sayyaratul mudarris, sayyarahnya itu mudhaf, sedangkan al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Gitu ya. Ini pelajaran yang kita dapatkan, gitu ya. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran yang ke-5. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran yang ke-6 insyaallah. Tapi hal min soal ada yang ditanyakan? Saya Ustaz. Nggih. Tadi revisi pertanyaan karena diskusi dengan Bu Siska tadi, yang ini nama negara, nama kota itu apakah pakai al? Ustaz, saya tadi kepikiran oh iya ya, kalau al itu kan sudah menentukan si tertentu gitu. Kalau negara itu sudah pasti tertentu, tapi dengan contoh ini kan ada alnya, jadi saya ikut bingung tadi agak. Kalau nama negara kayak Filipina, India itu tetap pakai al atau tidak, penjelasannya gimana ya Ustaz? Saya mengikuti kaidah ini cuman agak bingung sebenarnya. Masya Allah ya. Jadi untuk negara sebagaimana tadi jenengan sebutkan, karena dia sudah tertentu ya, sudah jelas, maka lebih seringnya yang kita dapatkan dari negara-negara tersebut di dalam sebuah kalimat bahasa Arab seringnya dengan menggunakan apa? Al, dengan menggunakan alif lam. Ya, dengan menggunakan alif lam. Gitu ya. Itu ya sering yang didapatkan di dalam kalimat ya. Itu pakai alif lam seperti al-Yaban, al-Sin, al-Hind, al-Indonesia, al-Pakistan. Itu pakai al, sering yang kita dapatkan seperti itu. Walaupun kalau secara teori boleh nggak pakai alif lam? Boleh. Cuman kita lebih menggunakan apa? Bahasa yang lebih sering terpakai di percakapan mereka, yaitu dengan menggunakan apa? Alif lam. Terlebih lagi Bu Fitria tadi yang Hindun. Ya, terlebih lagi yang Hindun. Kalau Hindun nggak pakai alif lam, nanti orang larinya langsung kemana? Nama perempuan si Hindun gitu. Yeah. Tadi saya sempat bingungnya gini, kalau nggak pakai alif lam kan sudah pasti negara Filipina. Ternyata masih pakai alif lam, itu yang sedikit membuat agak bingung. Ya, maka tadi kan kita katakan karena memang untuk negara penggunaannya seringnya pakai alif lam, walaupun nggak pakai alif lam kan sudah jelas Bu ya. Itu kan Filipina, nggak mungkin yang lain, negara lain gitu kan ya. Cuman keseringannya
keseringannya di dalam kalimat-kalimat Arab itu seperti itu, menggunakan alif lam. Walaupun tadi sempat kita katakan nggak pakai alif lam gimana? Kalau memang nggak bakal rancau, ya nggak bakal rancu dengan yang lain, boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman keseringan di dalam penggunaannya itu pakai alif lam. Gitu. Ada lagi Bu Fitria? Sudah. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.